Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laude Falimu dengan mata pelajaran ekonomi dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Yang tujuan pembelajaran menjelaskan sejarah ilmu akuntansi, menjelaskan pengertian akuntansi, mengidentifikasi pemakaian informasi akuntansi, menjelaskan karakteristik akuntansi sebagai informasi akuntansi, menganalisis karakteristik kualitas informasi akuntansi. Sejarah ilmu akuntansi. Sejarah ilmu akuntansi telah dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan, sehingga akuntansi disebut juga sebagai seni pencatatan. Sejarah perkembangan ilmu atau pemikiran akuntansi dibagi atas 3 periode. Periode pertama pada tahun 4000 Masehi sebelum Masehi sampai dengan 1300 Masehi. Periode kedua pada tahun 1300 Masehi sampai 1850 Masehi, dan periode ketiga pada tahun 1850 Masehi sampai dengan sekarang. Masing-masing periode memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu akuntansi. Pertama, merupakan pencatatan yang sangat sederhana, mencatat apa yang sedang terjadi dalam bisnis pada saat itu. Kemudian yang kedua, merupakan perkembangan sebelum dimulainya lahirnya double entry atau bookkeeping, di mana double entry ini akan membagi 2 sisi, yaitu ada sisi debit dan ada sisi kredit. Terus kemudian pada periode ketiga, di situ sudah mulai ada perkembangan, di mana pemikiran manusia tidak hanya mengenal yang namanya debit dan kredit, tetapi situ sudah menentu dari kehidupan masyarakat yang dianggap sebagai sumber informasi untuk memahami baik itu perusahaan maupun lembaga dalam hal menentukan perusahaan itu atau lembaga itu berhasil atau tidak. Pengertian akuntansi, di mana di dalam pengertian akuntansi ini bahwa akuntansi adalah seni pencatatan atau penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara signifikan atau berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang atau penginterpretasian hasil proses tersebut. Pemakaian informasi akuntansi dan karakteristiknya, di mana pemakaian informasi yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Di mana pihak eksternal mereka adalah pemakai informasi dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan pada pihak eksternal, mereka yang berada di luar perusahaan atau lembaga, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau lembaga tersebut. Pihak eksternal meliputi investor, kreditor, pelanggan, organisasi pekerja, dan institusi pemerintah. Kualitas informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi dianggap dia berkualitas ketika misalnya dianggap berkualitas dan memenuhi persyaratan, di mana dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian yang jujur, substansi pengunggulan produk, netralitas atau netral, kepentingan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Prinsip dasar penyusunan informasi akuntansi. Di dalam penyusunan informasi akuntansi, kita harus berpegang pada prinsip dasar berikut ini. Yang pertama adalah basis akrual atau akrual basic. Kemudian yang berikut adalah kelangsungan usaha atau business continuity. Kemudian yang berikut kesatuan usaha atau business entity. Kemudian yang berikut pengaitan biaya atau relevancy. Kemudian yang berikut adalah harga perolehan atau historical cost. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut, maka proses kegiatan akuntansi meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pencatatan transaksi, meliputi penyusunan, pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal, terdiri dari penjurnalan,
baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus, dan pemindah bukuan atau biasa disebut dengan posting ke buku besar, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu. Tahap penyajian laporan keuangan yang meliputi pembuatan daftar saldo, percobaan atau trial balance, yaitu yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar, dan pencatatan penyesuaian untuk menyesuaikan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode ketika misalnya terjadi kesalahan pencatatan. Tahap penyajian laporan keuangan yang meliputi penyajian laporan laba rugi atau income statement, pencatatan penutupan closing entries, penyajian laporan perubahan modal atau ekuitas, statement of change in equity, penyajian laporan posisi keuangan atau neraca, penyajian laporan arus kas, statement of cost flow, dan pencatatan pembalik atau refreshing entries jika diperlukan. Sekarang kita masuk pada bidang-bidang akuntansi, di mana bidang-bidang dalam akuntansi antara lain akuntansi keuangan atau financial accounting. Kemudian yang berikut akuntansi perpajakan atau tax accounting. Kemudian yang ketiga akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Kemudian yang berikut akuntansi atau accounting system. Yang berikut akuntansi anggaran atau budgeting. Selanjutnya masuk pada pemeriksaan akuntansi atau auditing. Kemudian akuntansi biaya atau cost accounting. Kemudian yang berikut adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Kemudian yang berikut akuntansi sektor publik atau public sector accounting, dan yang berikut akuntansi syariah atau syariah accounting. Yang berikut kita masuk pada bidang-bidang yang menjadi spesialisasi akuntansi, antara lain akuntansi keuangan, yaitu financial accounting atau biasa disebut dengan pengauditan, di mana di situ ada diaudit atau sebuah pemeriksaan. Kemudian yang berikut akuntansi manajemen, yaitu manajemen accounting. Kemudian yang berikut sistem informasi akuntansi atau accounting information system, dan yang terakhir adalah akuntansi sektor publik atau SP public accounting. Etika profesi akuntansi, di mana kode etik profesi akuntansi adalah tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, profesional, kerahasiaan, dan standar teknis. Kemudian membentuk satu di Indonesia itu yang disebut namanya Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu sebuah organisasi keprofesian akuntansi atau biasa disebut dengan IAI, yang merupakan wadah profesi akuntan di Indonesia yang mengelompokkan akuntan berdasar di bidang profesinya ke dalam 4 kelompok, yakni yang pertama adalah akuntan publik, kemudian yang berikut adalah akuntan sektor publik, dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian akuntan pendidik, dalam hal ini guru-guru, ya. Kemudian yang berikut adalah akuntan manajemen, yaitu manajemen dari sebuah perusahaan atau lembaga tertentu. Demikian materi yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan ketika misalnya ada tugas maka tolong dikerjakan dengan baik. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.